Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasiti Fadla Yuhi Mulia. Perkenalkan, nama saya Laila Novi Rahmadiana. Perkenalkan, nama saya Faza Pradisa. Kami dari kelompok 7 yang mengangkat tema tentang bullying. Nah, kemarin kita sempat wawancara 2 orang ya. Iya. Siapa aja namanya? Ahdan sama Abraham. Ya, jadi kita tuh ingin tahu apa sih sebenarnya efek dari pembulian sendiri gitu kan, karena sebenarnya mereka itu dibulinya udah lumayan lama, dari SD, SMP, SMA. Tapi ada nggak sih sebenarnya efeknya gitu? Mungkin mau dijelaskan? Mungkin dari yang aku tangkap dari efek itu tuh mungkin beda-beda ya. Mungkin kalau misalnya cowok mereka nggak selalu ngambil semua candaan atau semua bully yang mereka dapat itu pakai hati. Kadang mereka tuh cuma lebih banyak bodo amat, kayak Nggak terlalu langsung dipikirin kayak gitu. Tapi mungkin kalau versi cowoknya gimana Kak? Coba Kakak mungkin ada ini ada. Kak Lael mau ditambahin versi cowoknya dulu. Kalau versi cowok tuh jatuhnya kalau kayak gitu tuh malah dianggapnya udah kayak bercanda doang kan. Cuma ya pasti ada lah kepikiran mah. Cuma nggak yang berlangsung lama gitu loh. Kayak ya udah pada saat itu aja mungkin ya. Terus juga kalau cowok dari hasil kita kemarin tanya-tanya tuh emang lebih dibawa ya udah santai aja gitu. Nggak terlalu dipikirin gitu. Cuma kalau misalkan dari cewek sendiri ya cowok mungkin. Karena kan yang kita tahu cowok itu kan makhluk thinking banget ya. Jadi logika banget. Terus kalau perempuan tuh feeling banget, jadi apa-apa dibawa perasaan. Sementara aku sendiri pernah jadi korban bullying dan efeknya sampai sekarang. Jadi sangat signifikan perbedaannya ya. Kemarin di saat ngeliat ya udah biasa aja bodo amat gitu. Sementara aku sendiri yang not bandnya padahal cuma SMP. Sementara yang kemarin itu dia SD, SMP, SMA. Dia dapat pembulian, sementara aku cuma SMP aja, tapi berdampaknya efeknya sampai sekarang. Lanjut. Gimana tanggapan kalian tentang kira-kira yang kalian tangkap kemarin? Mungkin kalau yang kita tangkap kemarin itu kan kita juga sempat nanya kayak, terus kalian kena gak mental atau kayak kalian ada gak jadinya berefek ke interaksi kalian sama orang tua kayak gitu. Nah kan kemarin mereka jawab enggak sih, kalau saya sih enggak, kata-katanya gitu. Kalau saya enggak, tapi mungkin kalau si Abraham tuh cerita dia tuh SD, katanya dia tuh dibully gara-gara rasis. Dia kan agak Cina gitu, agak Cina. Nah, terus dia tuh akhirnya dia nggak pede, untuk sekolah gitu. Sampai akhirnya itu dia nemu ada circle yang emang mereka tuh kumpulan yang emang dibully karena itu juga. Nah, akhirnya dia main sama mereka dan mungkin karena itu mereka jadi bersatu, jadi mungkin lebih kuat ya mentalnya jadi bersatu gitu. Dan beda lagi mereka itu cowok-cowok gitu. Jadi nggak terlalu dipikirin dan dari situ kata dia mentalnya sempet sih kena karena jadi nggak pede kayak kalau menyapa orang gitu, kalau misalnya mau tampil atau pengen kenalan deh katanya gitu, suka takut. Tapi karena ikut circle itu jadi nggak percaya diri sendiri, kayak ada agak percaya diri deh gitu, ada percaya dirinya katanya gitu. Kalau El mau tambahin? Ya itu mah maksudnya walaupun cewek sama cowok tuh maksudnya balik lagi ya, cowok juga tergantung individunya masing-masing kan. Ya kayak ada aja yang kayak kepikiran. Jadi balik lagi ke mental kita. Jadi kalau misalkan emang dari diri kitanya udah kuat, ya mau dibully kayak gimana pun kayaknya untuk cowok ya. Kayaknya cowok tuh nggak yang sampai nge-efek banget. Cuma mungkin ada beberapa. Cuma yang kita wawancara kemarin itu tuh bagi mereka tuh ya udah gitu pada saat itu aja, nggak sampai sekarang efeknya. Karena nggak sedikit laki-laki juga yang kayaknya kita pernah ngeliat gak sih di TikTok gitu ya, kayaknya kalau kena pembulian mereka jadi ngurung diri, bahkan ada yang pengen bunuh diri. Dan salah satu perbedaan signifikan antara perempuan dan laki-laki adalah kemarin adik tingkat kita yang membantu mencarikan orang yang kena psikologinya, korban pembulian.
itu saat laki-laki mereka mengajukan diri, mereka kayak saya aja, gua aja gitu ya, untuk mereka mau untuk diwawancarai. Tapi perempuan bahkan baru ditanya siapa ini, belum ditanya individu ditunjuk, dia langsung nangis gitu. Jadi iya itu perbedaan sensitif banget. Itu yang disebut efeknya karena masih ke trigger, padahal bisa jadi apa sih namanya, kejadiannya udah lama. Ya, cuma traumanya itu masih membekas, masih meluka sampai sekarang. Kalau misalkan ada yang kalau ditanya kamu pernah dibully dikit kan sensitif ya. Kalau cewek itu lebih ke pakai perasaan kan. Kalau misal cowok logika sih, paling lebih kayak gitu guys. Oke, kemudian yang tadi lagi? Mungkin kita kan pakai perspektif Islam ya. Apa nih kira-kira kayak dari sini kan pasti maksudnya kenapa maksudnya kayak kita bisa kenapa sih sekarang anak-anak tentunya kayak kita sekarang lihat banyak banget kayak kasus-kasus yang kayak anak yang dibully atau kayak banyak banget kan, maksudnya kayak anak SD juga sekarang sering ngatain. Nah kemarin juga salah satu dari mereka si Ahdan, dia bilang yang paling kesel tuh kalau misalnya dibully, kalau misalnya ngomong keluarga atau nama orang tua, nama bapak, jadiin bahan. Nah sebenarnya kan kalau kita ngeliat ini kan miris ya, maksudnya kita miris gak sih kayak anak zaman sekarang nih, pasti kan itu ada faktor yang bikin mereka itu jadi ngatain orang, jadi suka main fisik kayak gitu, pasti banyak faktor kan. Nah salah satu faktornya mungkin pendidikan, misalnya kayak pendidikan orang tuanya, gimana sih cara orang tuanya itu, lingkungannya kayak pendidikan orang tua, lingkungan mereka, gimana orang tuanya itu men-treat dia kayak gitu. Nah itu kan bisa, kadang kan kita ngelihat sesuatu ya dari contoh orang tua kita gitu kan. Nah mungkin ada dari mereka yang broken, akhirnya jadinya ngebales ke temennya, rasa keselnya itu di rumah mereka lontarkan ketika mereka sekolah kayak gitu kan. Nah itu kan kita ngelihat kayak gitu miris. Nah mungkin perspektif Islam kita bisa dari sini kita kayak jadi belajar bahwa pentingnya, misalnya kayak penting banget loh parenting kayak karena ini kan pasti banyak banget yang terdampak dan jadinya akhirnya kan berdampak kayak emang buruk dan emang negatifnya tuh besar ya, misalnya mudorotnya tuh besar banget kayak gitu kan. Nah dari situ kita jadi belajar kayak pentingnya parenting sebelum kita menikah, terus pentingnya kita membangun komunikasi yang baik sama antara suami dan istri atau ibu dan ayah kayak gitu kan. Terus pentingnya juga kita memahami atau bertanya gimana keadaan anak kita sekarang, gimana sekolahnya, itu pentingnya mungkin dari situ ya perspektif Islamnya. Kita sebagai orang tua pasti kan yang disalahin atau kayak anaknya ini pasti yang kasih ujung-ujungnya orang tua kan. Orang tua itu contoh itu sih. Pasti ujung-ujungnya ini pasti nih anaknya kayak gini, orang tuanya ini pasti nggak benar kayak gitu kan. Padahal tapi ada juga yang kayak orang tuanya benar, lurus, maksudnya kayak emang agamanya benar, terus emang komunikasinya baik, tapi mungkin anaknya yang emang kurang difahami sama orang tua, bisa kayak gitu juga. Aku juga dulu punya temen yang kayak gitu juga. Ternyata emang dia kayak gitu tuh karena dia tuh nggak nyaman di rumah gitu, kayak tertekan di rumah, akhirnya dia keluar, akhirnya jadi kebebasan kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Nah itu kan mungkin faktornya itu kan jadi berdampak yang kurang baik ke anak tersebut. Oke, mungkin sekarang kita mau ngasih closing statement dari masing-masing kita ya. Mungkin dari aku dulu, closing statementnya adalah pesan untuk diri kita masing-masing. Kita tuh nggak bisa ngerubah orang lain, jadi kita ngerubah diri kita sendiri. Yang pertama kali kita rubah itu bukan kita ngerubah orang lain, tapi ngerubah diri kita sendiri. Jangan sampai pembulian itu kan bukan cuma fisik, tapi kata-kata pun termasuk pembulian. Jadi kalau bisa, kalau emang kita nggak suka, lebih baik diam. Kalau kita nggak sukanya mungkin dia kurang perawatan, mungkin dia lusuh, mungkin dia apa, lebih baik kita ngomongnya langsung berdua aja, pelan-pelan, nggak usah yang malah ngomongin di belakang sampai-sampai orang-orang tuh jadi nggak suka sama kita semua dan kita nggak tahu sebenarnya salah kita tuh apa gitu. Jadi lebih baik sebelum kita mengintrospeksi orang lain, kita mengintrospeksi diri sendiri seperti ini. Coba closing statement dari Lail. Ya sama kayak Fadla tadi,
benar kayak sebelum kita ngebully orang atau kayak kita ngeledek orang lah gitu, sampai kayak kita tuh membuat orang lain juga benci nih sama orang yang kita benci, padahal tuh kayak orang lain tuh nggak tahu gitu kan orang yang kita benci ini tuh kayak gimana, tapi jadinya mereka tuh ya seolah-olah bikin si orang ini tuh kan jadi jelek, ikut-ikut ngeledek. Sebenarnya kan kalau kayak gitu lebih baik ya berkaca dulu kan ke diri sendiri, kayak emang kita tuh udah sebaik apa gitu sampai kita tuh berani kayak gitu. Dan menurut aku kayak segak sukanya kita sama orang juga jangan sampai kita tuh mengajak orang lain juga jadi gak suka. Jadi kayak lebih baik kalaupun ada hal yang kita gak suka dari orang tersebut tuh ya udah kita ajakin ngobrol secara tetap muka berdua aja gitu, nggak usah bawa-bawa orang lain gitu sih menurut aku. Jadi Faza, mungkin aku sedikit aku inget banget gitu, kayak aku suka sama closing dia, kayak salah satu day yang kemarin kita wawancara si Abraham itu, nah dia anak KPI 25 ya. Nah dia bilang setelah gua mungkin ini bagus ya, maksudnya ini bisa kalian terapin, kata dia, setelah gua merasakan gimana rasanya dibully, gua kena rasis orang-orang, nggak tahu kenapa, kata dia, setelah gua ngerasain itu, semakin gua dewasa, gua tuh jadi punya branding kayak ke diri gua. Sebelum gua misal gua naik SMP deh, gua tuh harus punya satu prinsip yang gua pegang sendiri. Nah itu prinsip itu harus kuat, dan lo semua yang gak suka sama gue gak bisa menggugurkan prinsip gue ini, katanya gitu. Nah jadi mungkin kesimpulan dari dia tuh, kalau misalnya kita makin naik tingkat, kayak kita makin naik tingkat, kita makin besar, nah kadang luka itu jadi sebuah kedewasaan, kayak kita dewasa kayak gitu. Kenapa sih kita dikasih luka? Karena biar kita dewasa kayak gini ya, biar kita lebih banyak berpikir, kita banyak merasakan, oh kayak gini tuh nggak enak ya, diginiin tuh nggak enak ya. Nah pentingnya juga apa? Prinsip, kayak dalam hidup kita harus punya prinsip dan branding pastinya kan. Nah dengan kita punya prinsip dan branding, pasti orang tuh mau orang nggak sesuka apapun sama kita, tapi kalau kita punya prinsip dan branding, mau gak mau orang bakal deket. Karena kita punya itu dan mereka suka hal yang kita pegang kayak gitu. Kalau menurut aku ya, kayak jadi jangan pernah ngerasa insecure dengan prinsip kalian, jangan pernah ngerasa paling minoritas, kayak gue tuh minoritas banget, jangan. Karena kita tuh bisa bisa fly, kita bisa grow dengan cara yang baik. Kalau menurut aku dengan prinsip kita yang kita pegang kuat kayak gitu. Kayak mungkin menurut aku kayak gitu ya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami, kelompok 7 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ibu sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.